Aspirasi sebagai warga negara Indonesia atau WNI yang baik pada masa pandemi COVID-19. Memahami proses penyebaran virus corona. Coronavirus merupakan virus yang menyebar infeksi saluran pernafasan, atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun ada juga beberapa jenis virus corona yang menyebabkan penyakit yang lebih serius, seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Penyebaran virus corona ditularkan melalui cairan yang keluar saat penderita bersin atau batuk. Virus akan menyebar dari penderita ke orang yang sehat saat cairan tersebut masuk ke mata, hidung, atau mulut. Usahakan jaga jarak dengan orang-orang sekitarmu, terutama orang dengan gejala flu dan batuk. Jarak 2 meter adalah jarak yang cukup baik untuk menghindari percikan cairan bersin orang di dekatmu. Berikut adalah beberapa tindakan pencegahan yang dapat kamu lakukan untuk menghindari penyebaran virus corona. Virus corona menyebar saat cairan bersih atau batuk penderita masuk ke mata, hidung, atau mulut. Jadi, usahakan hindari penyentuhan wajahmu dan wajah orang lain. Jangan lupa rutin cuci tanganmu dengan benar. Cuci tangan selama kurang lebih 20 detik. Gunakan sabun, cuci bagian telapak tangan, punggung, sela-sela, hingga kuku jarimu. Dan kita jangan menggunakan masker lebih dari sehari. Buang segera jika sudah kotor dan berbau. Ingat terus untuk tidak menyentuh bagian luar masker, karena itu adalah bagian di mana virus, debu, dan kotoran berada. Hindari pemakaian masker kain karena hanya berguna untuk menyaring debu, bukan virus. Virus dapat bertahan 24 jam pada benda yang terpapar cairan penderita, seperti pada pegangan pintu, pegangan bus, atau mesin ATM. Saat membuka pintu, doronglah menggunakan siku untuk menghindari bersentuhan dengan pegangan pintu. Kalau terpaksa harus menyentuh fasilitas publik, usahakan gunakan tisu sebagai pelapis, selalu cuci tangan setelahnya. Hindari bertukar alat seperti sendok dan garpu, gelas dan sedotan, atau handuk. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan makan sayur dan buah, minum air, dan istirahat yang cukup. Penyakit apapun akan susah menjangkitmu jika kamu punya imunitas tubuh yang baik. Dan pembatasan sosial di berbagai tempat membuat orang-orang kesulitan mencari nafkah, terlebih mereka yang mencari nafkah harian. Untuk memulihkan keadaan ekonomi, pemerintah merencanakan pembukaan kegiatan bisnis dan industri kembali, atau yang kita kenal dengan istilah new normal. Berikut ini adalah rangkaian fase new normal yang akan diberlakukan pemerintah. Fase pertama, industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan COVID. Mal belum boleh beroperasi, kecuali toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Fase kedua, toko, pasar, dan mal diperbolehkan membuka toko namun dengan protokol kesehatan. Fase ketiga, mal tetap seperti fase kedua, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya tetap dengan protokol kesehatan COVID-19. Sekolah dibuka namun dengan sistem shift. Fase keempat, pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap, seperti restoran, kafe, bar, dan lain-lainnya, dengan protokol kebersihan yang ketat. Kegiatan ibadah diperbolehkan dengan jumlah jamaah dibatasi. Fase kelima, evaluasi untuk 4 fase dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar. Dan akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Tanggal pasti pemberlakuan new normal belum dapat dipastikan,
dan kemungkinan jadwalnya akan berbeda di tiap-tiap kota. Dan siapkah kamu untuk memulai hidup normal lagi? Apa saja persiapan yang dapat kita lakukan untuk menyambut new normal? Yang pertama, yang dulunya kita serba cash, sekarang untuk memasuki new normal kita serba cashless. Yang kedua, jika kita menggunakan ojek online, kita wajib membawa helm sendiri. Yang ketiga, jika kita makan di luar, kita wajib membawa alat makanan sendiri, seperti sendok, garpu, dan lainnya. Yang keempat, kita tetap menggunakan masker saat berpergian. Yang kelima, kita menambahkan sabun saat membawa skincare. Yang keenam, kita juga harus memilih masker setiap harinya. Yang ketujuh, jika kita berpergian, kita harus membawa mukena dan sajadah sendiri. 8. Yang biasanya kita hobi semprot parfum, sekarang kita ganti hobi untuk menyemprotkan disinfektan. Yang kesembilan, kita selalu membawa hand sanitizer. Dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mengetahui perbedaan flu biasa dan virus corona. Perbedaan flu biasa dan virus corona. Yang pertama, saluran pernafasan yang diserang. Saat terserang flu biasa, keluhan biasanya datang dari hidung dan tenggorokan. Meski memiliki gejala mirip dengan flu biasa, virus corona umumnya menyerang paru-paru. Perbedaan yang kedua dari gejala. Gejala flu biasa yaitu bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, batuk, dan demam. Sedangkan virus corona, gejalanya yaitu demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Selain itu, gejala lanjutannya, pasien virus corona bisa juga mengalami gejala lainnya, seperti nyeri otot, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Meskipun gejala ini sangat jarang terjadi, pada kasus yang parah, infeksi corona bisa menyebarkan komplikasi serius, seperti sindrom gangguan pernafasan akut, pneumonia atau infeksi paru yang hebat, edama paru, dan kegagalan fungsi organ-organ tubuh, misalnya ginjal. Perbedaan yang ketiga yaitu masa inkubasi. Masa inkubasi flu biasa yaitu 3 hari. Gejala-gejala flu biasa baru akan muncul setelah 1-3 hari dari terpapar virusnya. Dan masa inkubasi virus corona yaitu 14 hari. Gejala-gejala virus corona baru akan muncul setelah 2 minggu dari terpapar virusnya. Dan perbedaan yang keempat yaitu dari pengobatannya. Pengobatan flu biasa umumnya dapat sembuh sendiri dalam waktu 4-9 hari dengan banyak minum air putih dan istirahat cukup. Di samping itu, dokter kerap kali memberikan obat. Sedangkan pengobatan virus corona sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang dapat mencegah infeksi virus corona. Anda bisa meminimalkan resiko terkena infeksi ini dengan cara mencuci tangan dengan air dan sabun, menggunakan masker, memperbanyak air putih, beristirahat dengan cukup, dan tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor, menghindari kontak dengan orang yang sedang batuk dan demam.